Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine too, thank you. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan Ivan Fadila untuk memimpin doa. Stand up, please. Before we start our lesson, let us pray together. The player begins. Finish. Sit down, please. Oke. Baiklah anak-anak, untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semuanya berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang namanya Ibu panggil, kasih kata-kata tentang hari ini atau ungkapan perasaanmu hari ini. Aminah? Iya, bagus. Christian Yuda Rafael? Oke. Avanja Fernando? Ya. Oke, bagus. Clara Amelia Borupurba? Jangan pantang menyerah. Gracia? Oke. Jangan pernah ragu karena keyakinan adalah kekuatan. Iya, bagus ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Mem. Iya, apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Sehat, Mem. Nah, sebelum pergi ke sekolah tadi, sudahkah kalian sarapan? Sudah, Mem. Iya, bagus ya. Sepertinya sudah semakin semangat ya untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Nah, biar tidak terlalu tegang dan biar lebih bersemangat, Ibu ada ice breaking ya. Dimintakan semuanya berdiri. Ya, berdiri sesuai barisannya ya. Keluar dari barisan boleh ya. Sudah? Dengarkan aba-aba dari Ibu ya. Gini, sudah? Dengarkan aba-aba dari Ibu ya. Kalau Ibu bilang sesungguhnya, kamu kerjakan yang sebenarnya. Ya, kamu lakukan yang sebenarnya. Kalau Ibu bilang tidak sesungguhnya, maka sebaliknya. Paham? Oke ya, siap ya.
Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Tidak sesungguhnya. Maju, maju. Kiri. Kanan. Ya, oke. Bagus ya. Sudah cukup ice breakingnya. Bagaimana? Lebih semangat? Oke. Boleh silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat pembelajaran materi sebelumnya? Tentang apa? Deskriptif teks ya. Siapa yang tahu di sini apa itu deskriptif teks? Ya, Clara? Iya. Jadi deskriptif teks itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat atau peristiwa secara rinci atau secara detail. Iya, sampai di sini masih ingat ya, masih paham ya? Aman ya, nggak ada masalah ya dengan pembelajaran minggu lalu? Aman, masih paham ya, masih ingat ya? Oke, masih ingat. Nah, coba Ibu tanya dulu. Siapa sih di sini yang menganggap pelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit? Siapa yang menganggap di sini pembelajaran bahasa Inggris itu sulit? Iya, kenapa sulitnya? Di mana sulitnya? Iya, karena penulisan dan pengucapannya berbeda. Nah, jadi di sini kita akan membuat pelajaran bahasa Inggris itu lebih menyenangkan dan lebih bisa dipahami. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang simple past tense ya. Materi kita pada hari ini tentang simple past tense. Sebelum kita masuk ke materi, biar lebih fokus, kita tepuk fokus dulu, ya, oke? Coba ya dengarkan aba-aba dari Ibu ya, ikutin, dengarkan dan ikutin, oke? Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah kita masuk ke materi kita yaitu tentang simple past tense. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari simple past tense. Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran dari simple past tense yaitu 1, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan simple past tense dalam kalimat sederhana. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan struktur kalimat dalam simple past tense. Ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat sederhana menggunakan simple past tense, ya. Nah, jadi apa itu simple past tense? Nah, ini nanti Ibu jelaskan di sini. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Nah, contohnya misalnya kegiatan kamu kemarin ya. Jadi di sini simple past tense itu adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang telah terjadi. Keterangan waktu yang digunakan adalah yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense. Tuh. Nah,
Untuk rumus simple past tense terdiri dari 3 ya. Dalam simple past tense terdiri dari 3 kalimat, yaitu yang pertama kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat positif rumusnya adalah subjek plus verb 2 kata kerja bentuk lampau ya. Di sini verb 2 maksudnya itu kata kerja bentuk lampau plus objek plus keterangan waktu. Nah, kalimat negatif. Nah, ini kalimat yang kedua, kalimat negatif. Nah, kalimat negatif berbeda rumusnya dengan kalimat positif. Perbedaannya di rumusnya ya, subjek plus did not atau didn't plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus objek plus keterangan waktu. Kenapa pakai kata kerja bentuk pertama, Mem? Tapi tadi udah pakai kata kerja bentuk kedua, ya kan? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Tidak? Nah, Ibu jelaskan ya. Kenapa dia tidak pakai kata kerja bentuk kedua? Karena di sini sudah ada perwakilan dari bentuk past tense, yaitu apa? Did not ya, untuk kalimat negatif. Kebetulan kalimat negatif sudah ada did. Ya. Jadi kata kerjanya dalam bentuk kata kerja pertama. Verb 1 ya. Jadi verb 2-nya dirubah. Kita lanjut ke kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini berubah lagi rumusnya. Nah, di sini did yang seharusnya tadi setelah subjek diletakkan di depan subjek. Sebelum subjek dia ya. Did-nya di sebelum subjek. Did plus subjek plus verb 1 plus objek plus keterangan waktu. Nah, di sini sudah ada perbedaannya di mana? Did-nya dipindahkan ke depan. Jadi did-nya duluan. Kalau untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Itu dia. Contohnya, did you visit your grandmother yesterday? Apakah kamu mengunjungi nenekmu kemarin? Nah, ciri-ciri kata kerja bentuk lampau atau verb 2. Ciri-ciri kata kerja bentuk lampau atau verb 2. Ya. Yang pertama, regular verbs. Apa itu regular verbs? Kata kerja. Untuk ciri-ciri kata kerja bentuk lampau yang kedua, irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Bentuk past tense-nya tidak mengikuti aturan tertentu sehingga perlu dilafalkan. Sebagai contoh, go menjadi when. Go menjadi when. Nah, keterangan waktu atau times expressions yang sering digunakan dalam bentuk past tense. Yang pertama, yesterday. Yesterday, kemarin. Last night, tadi malam. In 1999, pada tahun 1999. Ya. Nah, di sini ada contoh kalimat positif tadi yang sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi, rumus past tense dalam kalimat positif. Nah, ini contoh kalimat positifnya. They played football yesterday. Di mana di sini subjeknya? They. Verb 2, played. Objek. Keterangan waktu. Oke. Nah, setelah diubah menjadi kalimat negatif, perhatikan. They didn't atau did not play football yesterday. Nah, di sini kata kerjanya sudah berubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb 1.
Untuk kalimat tanya, sesuai dengan rumus, apa rumusnya tadi? Did plus subject plus object. Nah, ini contohnya. Did they play football yesterday? Apakah mereka bermain bola kaki kemarin? Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Paham? Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal yang akan Ibu bagikan. Nah, buatlah cerita pendek tentang kegiatan liburanmu minggu lalu. Ya. Gunakan minimal 5 kalimat dengan struktur simple past tense yang telah kita pelajari tadi. Ya. Petunjuknya, mulai cerita dengan menjelaskan kemana kamu pergi. Kemudian, sebutkan aktivitas yang kamu lakukan di sana. Sudah? Kemudian, jelaskan apa yang membuatmu senang atau hal menarik lainnya. Ya, paham ya? Ini Ibu bagikan soalnya. Sudah? Silakan buat nama kalian masing-masing dan kerjakan di lembar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya. Paham? Ya. Untuk mempermudah cara kerjanya, coba kamu buat dulu karangan ke dalam bahasa Indonesia minimal 5 kalimat saja. 5 kalimat ke dalam bahasa Indonesia, baru setelah itu kamu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Boleh lihat kamus. Kenapa, Aminah? Ya, langsung bahasa Inggrisnya boleh. Ya. Kamu tapi harus paham ya bahasa Indonesianya ya. Karangan buat dulu karangan dalam bahasa Indonesia biar lebih jelas. Boleh dilihat kamusnya ya. Paham? Boleh lihat kamus? Ada yang kurang jelas? Ada yang merasa kesusahan? Coba ya. Ini ada Ibu kasih contoh jawabannya, tapi ini hanya sebagai contoh ya. Last week, I went to the beach with my family. Ya, we arrived early in the morning. Kemudian, I swam in the ocean and built sandcastles with my brother. Ya, we also had a picnic near the beach. It was a fun and relaxing day. Itu sangat menyenangkan dan hari yang sangat menenangkan. Ini hanya sebagai contoh ya, contoh kamu. Buatlah seperti ini, tapi dengan kalimatmu sendiri, dengan kata-kata kamu sendiri. Sesuai dengan rumus simple past tense yang tadi kita pelajari. Bisa kan? Paham? Ada yang sudah siap? Nanti kita presentasikan ke depan ya. Kalau sudah siap, ya. Siapa yang sudah finish, Ibu tunjuk aja ya, maju ke depan ya. Untuk dipresentasikan hasil kerjaannya. Ya. Coba dulu Safa Akila. Safa Akila presentasikan hasilnya ke depan.
Hmm. In the afternoon, I went home with my family. That holiday was a very special exclusive for me. Ya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Safa. Clara? Ya. Boleh tampil ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Last week, my friend and I went to the beach for a farewell party. We all left just before noon. When we arrived at our destination, we immediately saw a very beautiful beach view. We all had fun singing, playing, and making our own sandcastle. My friend and I really enjoyed our holiday last week. Oke, jadi di dalam ceritanya Clara pergi berliburan ke pantai. Oke, bagus ya, good. Ayo, tangannya. Ivan Fadila. Finish? Oke, maju. Presentasikan ke depan. Last Sunday, I have my parents' white household chorus. I woke up early and cleaned my room. Then I had my mother white cooking lunch. My father asked me to help him while gardening, so I watered the plants and pulled out the weeds after finishing all the tasks. We had Alice family lunch together in the afternoon. I assisted my mother with laundry and ironing. At night, we watched a movie together as a family. Oke, bagus. Tepuk tangannya. Bagus ya. Sudah semakin paham ya. Sudah banyak yang bisa. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah finish? Tiara Yolanda? Finish? Oke, selanjutnya Rizky Daniel. Setelah itu Fidelis. Yang kencang suaranya ya. At the end of the semester was amazing. My worst holiday ever happened on the last semester amazing. I stayed at home for the entire 2 weeks. I had the summer schedule where they as well. The wish being that I did after I got off was praying. After that, I ate breakfast. I fed and played with my cats. They are so cute. In the afternoon, I had lunch and napped at the skate. And almost in the evening, then I had dinner and watched my favorite TV series with my parents and siblings. Oke, bagus, mantap. Suaranya kencang, suaranya keras, ya kan? Jadi untuk membuat cerita tentang liburan dalam bentuk past tense, sudah paham ya? Sudah paham? Ada yang merasa kesulitan? Ada? Tidak? Aman? Sudah aman? Dari penampilan tadi, dari presentasi kamu ke depan, semuanya sudah bagus. Ya, mungkin ada beberapa yang masih agak nervous ya, agak cemas, agak grogi. Ya, sebenarnya sudah bagus semua ya, sudah oke. Oke, nah tadi kita coba siapa yang masih ingat tadi tentang apa yang telah Ibu sampaikan tentang past tense. Apa itu past tense? Apa itu simple past tense? Iya. Iya. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan rumus-rumusnya ya. Baik itu ada kalimat positif, kalimat negatif, interrogatif, ya kan? Kemudian keterangan waktu yang digunakan. Nah, untuk kalimat positif tadi rumusnya apa aja? Subjek plus verb 2 plus kata. Iya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Aman, berarti ya sudah. Nah,
Ibu mau menambah pemahaman kalian ya tentang tadi materi simple past tense. Ini ada soal sebanyak 5 soal. Lengkapi kalimat berikut dengan kata kerja yang tepat sesuai dengan rumus simple past tense tadi ya. Simple past tense tadi. Rumus simple past tense untuk kalimat positif. Ini kalimat positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang lengkapilah kalimat berikut dengan kata kerja yang tepat sesuai dengan rumus simple past tense. Ya, petunjuknya boleh dikerjakan di buku tulis kalian. Silakan gunakan kamus bagi yang membawa ya. Yang sudah finish, yang sudah bisa, boleh ke depan menjawabnya. Ayo. Siapa yang tahu? Untuk nomor 1, siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Ada yang bisa? Paham? Nah, kalau sudah paham, nggak apa-apa jawab nomor 1. Iya, nggak apa-apa. Aminah. Oke, nomor 2 nanti Rindu ya. Nah, ini nih, ke depan. Tulis saja. Iya, papan. Oke, good. Iya, benar. Ini nomor 1. Benar ya jawabannya ya. Yang dijawab Aminah benar. Selanjutnya nomor 3. Siapa yang bisa maju? Avanja. Iya. Oke, siapa yang bisa? Lanjut. Ayo. Iya, nomor 5 sekarang. Next, siapa nomor 5? Bisa. Nah, Ivan. Ayo. Oke, sudah. Oke ya, sudah paham ya? Sudah paham semua ya? Sudah, oke. Kita ada ice breaking sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada ice breaking sejenak ya untuk merilekskan supaya lebih happy, lebih tenang, lebih senang. Oke ya? Ayo silakan berdiri semuanya. Ikutin aba-aba yang ada di layar. Oke? Ayo. Jangan malu-malu ya. Oke. Happy ya. Nah, tadi sudah ice breaking, sudah kita pelajari tentang simple past tense ya. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang simple past tense dan rumus-rumusnya beserta contoh kalimat-kalimatnya. Kamu juga tadi sudah mengerjakan soal cerita ya, membuat karangan tentang simple past tense. Nah, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apakah happy? Iya. Menyenangkan? Oke. Kalau menyenangkan, kegiatan apa yang kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Ice breaking. Kemudian? Ice breaking dan presentasi. Iya, bagus. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Untuk doa dipimpin oleh Ivan. Stand up, please. The crying begin. Finish. Sit down, please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembelajaran kita selesai hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Silakan persiapkan tasnya, pulang ke rumah masing-masing dengan sehat, selamat sampai tujuan ya. Oke. Selamat siang.